Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini saya Heni Lastri dari semester 3B. Di sini saya ingin membahas tentang pengembangan video interaktif untuk menikmati pemahaman akhlak Islami peserta didik pada mata kuliah Media dan Teknologi Pendidikan. Nah, selanjutnya tentu saja kita akan membahas latar belakangnya terlebih dahulu. Nah, jadi teman-teman, pembelajaran akhlak Islami saat ini seringkali tidak maksimal karena masih memakai cara lama. Nah, tujuan utama pengembangan video interaktif ini adalah mengatasi 3 masalah serius yang membuat pelajaran agama kurang mengena di hati siswa. Adapun 3 masalah serius yang membuat pelajaran agama kurang mengena di hati siswa, yang pertama itu pelajaran cepat membosankan atau pembelajaran pasif. Jadi siswa mudah bosan dan gampang hilang fokus karena mereka hanya duduk diam tanpa melakukan apa-apa ketika mendengar ceramah guru gitu. Jadi cara mengajar satu arah seperti ini kalah menarik dibanding media cepat yang biasa mereka tonton. Jadi membuat informasi akhlak jadi cepat dilupakan. Nah, yang kedua cepat lupa atau retensi rendah. Nah, jadi materi akhlak yang hanya diingat sebagai pengetahuan saja, bukan sebagai kebiasaan yang harus dilakukan. Akibatnya ada jurang pemisah antara tahu bahwa kita harus jujur dengan berani, yaitu bersikap jujur saat dihadapkan pada situasi sulit, misalnya takut dimarahi guru. Nah, seperti itu. Yang ketiga, siswa melek teknologi atau generasi digital. Anak-anak zaman sekarang tumbuh bersama HP, tablet, dan internet yang interaktif. Jadi mereka butuh cara belajar yang sesuai dengan kebiasaan mereka. Nah, jadi pendidikan agama harus ikut bergerak ke media digital agar tetap seru, relevan, dan menarik perhatian mereka. Jadi apa itu video interaktif? Jadi gampangnya video interaktif ini adalah video yang bisa kita ajak main atau ajak ngobrol. Nah, seperti itu. Nah, video ini bukan cuma untuk ditonton, tetapi kita bisa ikut ambil bagian di dalamnya. Tiba-tiba muncul tombol, kuis, atau pilihan yang harus kita klik gitu. Jadi kita bisa jadi penentu. Jadi pilihan yang kita klik itu akan menentukan jalan cerita video selanjutnya. Karena kita ikut aktif, jadi kita lebih fokus pada video ini jadi alat yang sangat kuat untuk melatih perilaku yang nanti akan kita sambungkan ke akhlak kita. Nah, selanjutnya akhlak Islami itu sebenarnya apa sih gitu? Jadi akhlak Islami ini simpelnya adalah semua sikap dan tingkah laku kita sehari-hari yang harus selalu sesuai dengan apa yang diajarkan dalam Al-Quran dan perbuatan Nabi Muhammad SAW. Nah, kedudukannya tuh penting banget karena akhlak yang baik adalah bukti paling nyata dari seberapa berkualitasnya keimanan seseorang. Nah, karena akhlak ini sifatnya praktik langsung atau bukan cuma hafalan, jadi kita butuh video interaktif tadi untuk membantu siswa mengubah pengetahuan baik di kepala menjadi kebiasaan baik dalam kehidupan mereka. Oke, selanjutnya itu video interaktif jadi jembatan akhlak. Nah, ini bagian pentingnya. Kenapa? Video interaktif itu jadi jembatan yang menghubungkan teori akhlak ke praktek nyata. Caranya, yang pertama itu latihan pilihan sulit atau simulasi moral. Nah, siswa disajikan kasus nyata, misalnya nih harus jujur atau pura-pura tidak tahu ketika teman menyontek. Jadi mereka harus memilih solusinya. Pilihan ini melatih otak mereka untuk mengambil keputusan yang benar sesuai ajaran agama. Nah, jadi seolah-olah mereka ini benar-benar menghadapi masalah sungguhan seperti itu. Yang kedua, langsung introspeksi. Nah, jadi kalau siswa salah klik atau salah pilih, video akan langsung kasih tahu dengan sopan sambil menunjukkan kenapa pilihan itu kurang tepat. Nah, disertai dengan hadis dan dalil. Jadi ini bikin mereka sadar akan dan merenung seketika itu juga. Nah, jadi belajar jadi lebih kena di hati karena langsung tahu hasil dari pilihan mereka gitu. Nah, selanjutnya itu cara kita membuat video ini. Kita membuat video ini tuh pakai tahapan yang rapi dan struktur yang namanya EDI. Nah, biar hasilnya tuh lebih maksimal gitu. Yang pertama itu tentunya analisis. Nah, kita cari tahu dulu nih masalah apa sih yang paling susah dipraktikkan siswa. Nah, jadi lalu kita kumpulkan semua materi dan dalil yang dibutuhkan. Yang kedua itu ada desainnya. Kita bikin rencana cerita yang seru, rapotnya, dan tentukan di mana saja tombol-tombol interaktif itu harus muncul. Yang ketiga itu pengembangan. Nah, proses syuting atau membuat animasi video. Lalu, masukkan semua tombol interaktif tadi ke dalam videonya. Yang keempat itu implementasi. Nah, jadi videonya itu diuji coba dulu di kelas ke beberapa siswa untuk melihat reaksi dari hasilnya.
Yang terakhir itu evaluasi. Nah, kita ukur terlebih dulu apakah pemahaman akhlak siswa ini benar-benar meningkat setelah mereka mencoba video ini gitu. Selanjutnya itu dampak positif. Nah, jadi hasil yang kita harapkan dari penggunaan video interaktif ini itu sangat nyata. Yang pertama itu ada menarik, aplikatif, dan efektivitas. Yang pertama itu tentunya menarik. Jadi kelas akhlak ini jadi super fokus. Nah, siswa ini tidak lagi mengantuk. Karena apa? Karena mereka itu harus terlibat aktif dan klik tombol gitu. Yang kedua, aplikatif. Jadi siswa ini jadi pintar mempraktikkan nilai akhlak di kehidupan nyata, bukan cuma hafal teorinya saja seperti itu. Yang terakhir itu efektivitas, yaitu pemahaman mereka ini akan meningkat drastis dan lebih tahan lama di ingatan, karena mereka itu akan bergerak dan memutuskan suatu hal gitu contohnya. Nah, kesimpulannya video interaktif ini adalah solusi yang paling pas nih dan paling keren untuk pelajaran akhlak Islami di era digital. Nah, alat ini itu berhasil mengatasi masalah bosan dan susah praktik. Jadi dengan mengubah pelajaran yang dia menjadi aktif, seru, dan mengajak siswa merenung, tujuan utama kita itu akan tercapai gitu, membentuk siswa yang akhlaknya tidak cuma dihafal tetapi benar-benar diamalkan dalam kehidupan sehari-hari. Oke. Mungkin itu saja pembahasan dari saya. Saya mengucapkan terima kasih. Thanks for watching. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.